Pada suatu sore yang basah oleh gerimis kecil di kota Bandung, seorang pria bernama Tagor menyadari bahwa hidupnya pelan-pelan berubah tanpa ia sadari. Ia tak pandai menjelaskan kapan tepatnya semua itu bermula, tapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang kini membuat langkahnya menuju sebuah kelas kecil semakin ringan dari hari ke hari. Sesuatu yang membuatnya rindu tanpa permisi. Sesuatu yang bahkan tidak pernah ia rencanakan. Tagor, 24 tahun, pada awalnya hanyalah peserta baru di sebuah kursus bahasa Jepang. Ia dikirim oleh perusahaannya karena dianggap butuh tambahan kemampuan bahasa untuk sebuah proyek. Ia bukan tipe yang mudah tertarik pada orang lain, apalagi pada suasana baru. Ia lebih sering menghabiskan jeda kelas dengan headphone menempel di telinga, dan tas selempang diletakkan sebagai penanda batas sosial. Ia menikmati kesunyian, atau setidaknya itu yang ia yakini. Kelas bahasa Jepang itu berada di lantai 2 sebuah ruko tua. Ruangannya sempit, berisi papan tulis putih, poster hiragana, serta aroma spidol yang samar. Kursus itu sederhana, tapi cukup ramai. Namun bagi Tagor, semua yang terjadi di dalam ruangan itu tidak penting. Ia hanya datang karena kewajiban. Hingga suatu hari, seorang perempuan bernama Irma duduk di sebelahnya. Irma, 22 tahun, bukan tipe yang mencolok. Ia bukan yang paling cerewet, bukan yang paling lucu, bukan juga yang paling berusaha menonjol. Tapi ia rajin, teratur, dan memiliki aura tenang yang sulit dijelaskan. Pada hari itu, tempat duduk lain keburu terisi, dan hanya kursi di sebelah Tagor yang masih kosong. Irma duduk tanpa banyak suara, hanya mengeluarkan buku catatan dan pensil. Sejak saat itu, entah mengapa, Tagor mulai memperhatikan banyak hal kecil yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam radarnya. Tanpa banyak bicara, ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam hati. Beberapa hari kemudian, ia menyadari bahwa kelas bahasa Jepang itu bukan lagi hanya sebuah kewajiban. Ia mulai pulang lebih cepat dari kantor agar tidak terlambat. Ia mulai menolak ajakan nongkrong teman-temannya. Ia bahkan merasa waktu berjalan lebih lambat pada hari-hari ketika tidak ada jadwal kelas. Namun ia tak ingin mengakuinya. Ia terlalu kaku untuk itu. Jadi ia mencari alasan lain di kepalanya. Ia meyakinkan diri bahwa ini hanya kasmaran sesaat, hanya efek sering berjumpa di kelas, atau semacam kebiasaan yang tumbuh tanpa tujuan. Tapi semakin ia menyangkal, semakin gelisah ia dibuatnya. Lalu datanglah 3 hari yang terasa panjang. Irma tidak hadir di kelas. Kursi di sebelahnya kosong, dan anehnya, kekosongan itu membentuk suara yang bising. Tagor mencoba fokus pada materi, tetapi pikirannya melompat kemana-mana. Pada hari pertama ketidakhadiran itu, ia merasa jengkel pada dirinya sendiri. Pada hari kedua, ia mulai mencari alasan logis. Pada hari ketiga, ia datang ke kelas 30 menit lebih awal hanya karena merasa harus berada di ruangan itu lebih dulu. Seolah takut kursi itu tiba-tiba diisi oleh orang lain. Perasaan itu membuatnya nyaris tertawa pada dirinya sendiri. Barulah pada akhir kelas hari ketiga, pengajar menjelaskan bahwa Irma sedang mengikuti ujian JLPT di tempat lain untuk persiapan studi. Begitu mendengarnya, Tagor baru sadar betapa bodohnya ia karena memikirkan hal yang sama sepanjang 3 hari tanpa berani bertanya pada siapapun. Tapi di balik rasa malu itu, ada kelegaan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ketika Irma kembali, Tagor sudah berubah. Bukan dalam cara yang besar, tetapi dalam cara yang hanya bisa dirasakan dari dalam. Langkahnya menuju kelas lebih ringan, matanya lebih sering mencari sesuatu, dan waktunya terasa lebih teratur. Ia masih tidak banyak bicara. Irma pun begitu. Namun setiap huruf hiragana yang mereka tulis di buku catatan terasa seolah menjadi cara lain dari manusia untuk menyapa tanpa kata. Namun kelas itu tidak abadi. Seperti hal-hal sederhana lainnya dalam hidup, ia memiliki akhir. Pada pertemuan terakhir, pengajar membagikan sertifikat dan mengucapkan selamat tinggal. Para murid saling berfoto, bertukar nomor, dan membicarakan rencana ambisius yang entah akan terjadi atau tidak. Tagor berdiri di dekat jendela, menatap cahaya sore yang masuk dari sela tirai. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tidak ingin pulang. Dalam momen itu, sebuah dilema kecil namun penting muncul dalam dirinya. Apakah ia akan kembali pada kebiasaannya? Menghindar, diam, dan membiarkan hal-hal berakhir tanpa pernah disentuh? Atau ia akan sekali saja berbuat sesuatu yang membuat hidupnya tidak rata? Irma berdiri tidak jauh darinya, menggulung sertifikatnya pelan. Tagor melihatnya,
Dan rasa yang ia tolak selama berminggu-minggu itu kini tidak lagi ingin bersembunyi. Ia tidak ingin berpura-pura bahwa semua ini hanya kebiasaan. Ia tidak ingin nanti menyesal karena membiarkan hal sederhana yang indah berlalu begitu saja. Maka untuk pertama kalinya, ia melangkah bukan untuk memenuhi kewajiban, tetapi karena hatinya ingin. Tanpa dialog, tanpa latihan, tanpa rencana. Ia hanya ingin mengajak Irma minum kopi setelah kelas terakhir. Bagaimana hidup mereka setelah itu? Tidak ada yang tahu dengan pasti. Namun di dalam hati Tagor, ia akhirnya mengerti sesuatu. Bahwa tidak semua rasa perlu dijelaskan dengan sempurna. Terkadang cukup diakui agar tidak hilang begitu saja. Dan dalam ketenangan itu, ia merasakan bahwa jatuh cinta tidak selalu datang dengan dentuman keras. Kadang ia datang sebagai keheningan yang sulit diabaikan.